eh, tentang ikan rainbow dan pemberian pakan pada induk. Tahap pembinaan ikan rainbow bosmani. Manajemen pembinaan ikan rainbow dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dilakukan untuk menghasilkan benih unggul ya. Kalau untuk pembenihan ya pastilah harus menghasilkan benih yang unggul. Pastinya yang terkontrol dan terawasi. Pemijahan ikan rainbow ada dua ya, berpasangan dan massal. Berpasangan ya, kalau berpasangan ya kita nyari ikan yang kita lihat dari jantannya juga bagus, dari betina juga bagus, dan diharapkan akan menghasilkan benih yang bagus juga gitu, dari morfologinya, dari bentuknya gitu, diharapkan dengan warnanya cerah, bagus, dan sehingga setelah mendapatkan anakan yang bagus, maka ikan itu kan memiliki harga jual yang tinggi gitu kan. Dan ada juga pembijan massal ya. Kalau massal kita mencari kuantitas atau jumlah yang banyak. Biasanya kalau di Balai Ikan Hias Depok ini dia secara berpasangan mencari anakan atau ini hasil kembang biakannya yang bagus gitu. Secara teknis tahapan kerja mulai dari pembersihan wadah, pemeliharaan induk, seleksi induk, pemijahan rainbow, dan larva dan pendidikan, pemberian pakan dan pengendalian hama penyakit. Yang pertama, pemeliharaan induk. Pengadaan induk. Selama kegiatan PKL di Balai Penelitian dan Pengembangan Ikan Hias Depok, induk ikan rainbow bosmani diperoleh dari hasil budidaya itu sendiri, mulai dari benih sampai indukan. Ikan rainbow berkisar antara 1 tahun sampai 2 tahun dengan panjang 4 sampai 85 cm, lumayan lama. Jadi dari Depok, hasil dari pemeliharaan di Depok. Yang selanjutnya yaitu persiapan wadah, pemeliharaan induk. Persiapan wadah, pemeliharaan induk yaitu mengeringkan wadah, pasti membersihkan sisa lumut. Kalau bekas hasil dari ikan sebelumnya atau bekas ikan lah, mungkin dibersihkan sisa lumut. Terus kemudian pengisian air. Kegiatan pembersihan kolam merupakan salah satu syarat memenuhi standar agar ikan tumbuh optimal dan sehat pastinya. Ya kayaknya untuk pemeliharaan ini standarnya aja sih, berapa aja boleh, cuman jangan terlalu kecil juga. Kalau di Depok kalau nggak salah itu dia besar deh ukuran kolamnya. Untuk indukan. Pemberian pakan induk dilakukan, kita cepat aja. Iya, kandungan nutrisi padanya yaitu ikan rainbow 39%. Dan di sini juga menurut Natalis juga 30-60%, cukup besar ya. Tapi di sini juga menurut BSN pada tahun 1999, kandungan protein nggak boleh lebih dari 35%. Jadi masih standar lah 39% ya, kemudian protein 39%. Kalau lebih dari 35%, ini cukup besar juga ininya ya. Proteinnya di Balai Perikanan 39, sedangkan secara literatur tidak boleh dari 35% ya. Karena akan menyebabkan aktivitas produksi lemak dapat dijadinya akumulasi berlebihan. Tapi di sini
Oh, di sini kayaknya salah ketik sih, ini bukan 39%, tapi di sini 37% ternyata. Sumber terterap pada kemasan pakan. Jadi 37%-nya kalau nggak boleh lebih dari 30, nggak boleh melebihi 38 lah mungkin ya. Akan mengganggu gangguan perkembangan gonad. Akan terganggu perkembangan gonad jika melebihi dari 38%. Kelebihan protein pakan akan mengakibatkan ikan memerlukan energi ekstra untuk melakukan proses deminasi dan mengeluarkan amoniak, senyawa yang beracun, sehingga energi yang digunakan untuk pertumbuhan akan semakin berkurang. Kita cepat aja dilakukan secara ad libitum. Kualitas air ya penting dilakukan pengecekan ya. Pemijahan persiapan wadah dan peralatan pemijahan. Persiapan meliputi pengisian wadah, pengisian air, dan pengecekan kualitas air. Pastinya wadah pemijahan harus dipersiapkan dengan baik, karena tanpa persiapan yang matang maka usaha dalam pembersihan benih akan mengalami gangguan. Wadah yang digunakan untuk pemijahan berkisar 50 x 30 x 21 cm. Di sini kebetulan digunakan sebanyak 20 buah. Pembersihan wadah, pengisian air sebanyak 15 liter, setting aerasi, dan pengecekan kualitas air. Pembersihan air wadah bertujuan untuk mencegah ini udah kan tadi. Ini ada ini wadahnya ya. Wadahnya kayak gini, setiap satu wadah ini berpasangan ya. Kita pasang aerasi kayak gini nih, pasang aerasi. Ini berpasangan ya, 1 ekor jantan, 1 ekor betina. Ya, ini seleksi induk. Ya, seleksi induk merupakan kegiatan yang penting dalam pemijahan, terutama dalam menghasilkan keturunan yang berkualitas. Induk yang baik harus memiliki ciri-ciri sehat, tidak penyakit. Ya pastinya kalau sehat ya harus tidak berpenyakit, tidak cacat fisik, untuk menghasilkan anakan yang lebih bagus agar gak cacat juga anaknya. Yang pasti induk yang matang gonad. Induk betina Boswani yang matang gonad akan terlihat bagian perutnya membesar. Di sini nggak ada fotonya ya. Fotonya nggak ada. Ikan induk atau leksi berumur dari 7 bulan, ukuran panjang 5-7 cm, yang kisaran kalau 7 bulan lebih kayaknya udah matang gonad. Digunakan dengan sesar jaring halus untuk mencegah lecet. Ini perbedaan jantan dan betina, kalian bisa baca sendiri. Warnanya lebih cerah, punggung, kepala besar. Ini nih ada. Ini betina. Ini jantan. Betina agak ini ya, agak langsing. Warnanya juga nggak terlalu cerah gitu. Kalau yang jantan agak besar ya, kepala besar, perutnya kecil. Biasanya kalau betina ini di sini kayak mengandung ada telur gitu, menggendong telur di bagian perutnya.